Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kami yang telah memperkenankan kami ada hingga saat ini. Dan kami bersyukur bukan hanya karena Tuhan menyelamatkan kami, tetapi kami bersyukur juga oleh karena Tuhan berkenan bekerja melalui hidup kami. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan berkati kami dan singkapkan kebenaran firman-Mu yang akan memperkokoh iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami akan merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Firman Tuhan hari ini dibawa tema kematian Kristus memulihkan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia ketika jatuh di dalam dosa maka berakibat kepada kematian. Kendati pun setelah manusia jatuh di dalam dosa tidak langsung mati pada waktu itu, tetapi ini merupakan sebuah kebenaran bahwa manusia akhirnya harus mati akibat dosa. Dari manusia pertama sampai kepada Kristus, manusia mengalami kematian, baik kematian di usia lanjut, kematian di usia dewasa, kematian di usia pemuda, remaja, bahkan anak-anak sekalipun. Tetapi kematian manusia berbeda daripada kematian Kristus. Firman Tuhan hari ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kematian Kristus memang berbeda daripada kematian seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Kendati pun cara matinya pun sama seperti yang dialami oleh kematian Kristus. Alkitab hari ini memberikan jawaban bahwa yang membuat kematian Kristus berbeda dengan kematian umat manusia di dunia sepanjang sejarah adalah yang pertama, karena kematian Kristus merupakan puncak kasih Allah kepada dunia. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia berada di bawah penghukuman Allah. Kendati pun demikian, Ia juga tetap mengasihi manusia sebagai ciptaan Allah. Allah tetap mengasihi manusia lebih daripada seluruh ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Sebagaimana keseriusan, kesungguhan daripada kasih Allah dinyatakan, dibuktikan, seperti Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mengorbankan, yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, sebagaimana dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Alasan yang kedua adalah karena kematian Kristus memulihkan keadaan manusia. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia dapat berkomunikasi dengan Allah, komunikasi yang begitu intim, dan semua terjalin dengan baik. Tetapi akibat kejatuhan manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia menjadi seteru Allah. Hubungan manusia dengan Allah yang begitu akrab dulunya akhirnya terganggu, rusak oleh karena dosa. Nah, oleh sebab itu
Rasul Paulus di dalam suratnya kepada umat Tuhan yang ada di Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan ayat 11 dikatakan, tidak ada seorang pun yang benar dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini menunjukkan bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah sudah rusak. Tetapi puji Tuhan bahwa Allah yang tetap mengasihi manusia melalui kehadiran Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Dia adalah Allah yang sejati, tetapi kehadirannya di dalam dunia ini, dia melalui peristiwa kematiannya yang hari ini di seluruh dunia merayakan ibadah. Entah ada yang masih tetap beribadah di gereja ataupun yang beribadah di rumah-rumah, tetapi melalui kematian Kristus itu dapat memulihkan keadaan manusia, memulihkan manusia yang dulunya jauh daripada Allah, tetapi akhirnya kembali hidup dalam persekutuan dengan Allah melalui kematian Kristus, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya kembali hidup di dalam perdamaian dengan Allah. Hubungan itu dipulihkan melalui kematian Kristus. Yang ketiga adalah kematian Kristus menentukan arah tujuan hidup yang benar. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia dalam kehidupannya berpusat kepada diri sendiri, berpusat kepada hal-hal yang sifatnya sementara, berpusat kepada hidup yang bersifat materialistis. Apa yang dikejar sifatnya sementara. Tetapi melalui kematian Kristus, sebagaimana dicatat di dalam kitab Kolose tadi, mengatakan bahwa dulu itu hidup bermusuhan dengan Allah, tetapi setelah pendamaian dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, maka hidup kita harus kembali mutlak kembali berubah arah kembali kepada Allah, kembali kepada Sang pemilik hidup kita, kembali kepada Sang yang kudus yang telah mati untuk menebus dan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, biarlah setelah kita percaya kepada Kristus, mari kita kembali menaruh iman dan pengharapan kita, karena kita dapat berdamai kembali dengan Allah. Arah kita harus kembali kepada Allah. Arah tujuan hidup kita harus kembali berpusat kepada Kristus, karena Dia pencipta alam semesta ini, penguasa atas seluruh alam semesta ini, dan penguasa atas hidup kita. Oleh sebab itu, kalau selama ini arah tujuan hidup kita bukan kepada Kristus, maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, melalui kuasa kematian Kristus di salib yang kematiannya kita rayakan, itu dapat merubah arah hidup kita supaya kita kembali kepada Sang pemilik hidup, kepada Sang juru selamat kita. Oleh sebab itu, kebenaran-kebenaran ini menyadarkan kita akan beberapa hal. Yang pertama, bukti Allah mengasihi kita ialah mengorbankan anaknya yang mati di salib. Sebuah pengorbanan, sebuah penderitaan yang dilakukan dengan rela, dijalaninya sebagai kesungguhan kasih Allah kepada manusia. Oleh sebab itu, apapun keadaan kita saat ini, hidup di dalam kekhawatiran dengan virus yang sedang mewabah di seluruh dunia dan membuat umat manusia hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan, ingatlah, ada pribadi yang telah mengasihi kita, yaitu Allah, yang kepadanya kita harus kembali sujud, mengaku dosa, beribadah kepadanya. Yang kedua adalah untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Ia rela mati di salib. Sebagai umat ketebusannya, kita senantiasa memelihara hubungan dengannya dan terus memberitakan kematian Tuhan kepada dunia. Ada begitu banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dalam waktu yang begitu lama, tetapi bisa dia tetap memelihara hubungan dengan Tuhan, sadar akan itu, tetapi tidak pernah memberitakan kepada dunia tentang kematian Kristus yang mendamaikan, yang memulihkan hidupnya dengan Allah Sang Pencipta. Yang ketiga
adalah bahwa hidup kita sebagai umatnya mutlak berbalik arah untuk kembali berfokus kepada Allah, yang diimplementasikan dengan setia beribadah kepada Tuhan dalam segala keadaan, bukan hanya di saat tenang, bukan hanya di saat semua aktivitas keadaan kita berjalan lancar, tetapi sekali lagi di dalam segala keadaan, dan kasih terhadap sesama kita yang tidak boleh pudar. Kenapa? Karena kasih kita itu berlandas kepada kasih Allah kepada kita melalui kematian Kristus di kayu salib. Hari ini dimanapun sidang jemaat Tuhan, kita merayakan ibadah Jumat Agung di dalam keluarga kita masing-masing. Tetapi yang kita lakukan dapat menyadarkan kita bahwa Allah tetap mengasihi kita. Yang kedua, tetap menyadarkan kita bahwa hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan. Karena itu, peliharalah hubungan kita dengan Tuhan dan tetap kasih terhadap sesama kita. Kiranya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati segenap jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat beribadah Jumat Agung dan merayakan kematian Tuhan Yesus dalam keluarga kita masing-masing. Kiranya kuasa kematiannya memulihkan hidup dan kasih kita kepada Allah dan sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Siapakah diri kami sehingga Engkau mati untuk menggantikan kami? Itu semua hanya karena perkenanan Tuhan, bukti kasih-Mu kepada kami. Apa yang Tuhan lakukan menyadarkan kami bahwa Engkau sungguh mengasihi kami dan Engkau telah memulihkan keadaan kami. Ya Tuhan, pimpin hidup kami supaya hidup kami tetap setia kepada Engkau dan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.